Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai saat ini, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita, menggerakkan tubuh kita berangkat ke masjid ini, menjalankan ibadah dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan dan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Bulughul Maram, masih di dalam bab wudu. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum, akhrajahul arba'ah wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum, apabila kalian berwudu, fabda'u bimayaminikum, maka mulailah dengan yang kanan. Bila berwudu, mulailah dengan yang kanan dulu. Tentu hadis ini berbicara tentang wudu, yang mana wudu itu membasuh anggota yang anggota tubuhnya ada dua, yaitu kanan dan kiri. Apa saja anggota tubuh yang dua yang dimasukkan di dalam wudu? Tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, dan telinga kanan kiri. Kalau anggota tubuh yang lain tidak berlaku ini. Kada usah pakai ini. Kalau emoha sebelah dulu dibasuh, ada. Ini khusus anggota yang dua, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, telinga kanan kiri. Maka mulailah dari yang kanan dulu. Ini Nabi yang perintah. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bin nasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffain, akhrajahu Muslim. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu. Nabi berwudu, famasaha binasiyati wa 'alal imamah, beliau mengusap kepalanya bagian atas imamah. Bagian atas, Nabi kan pakai imamah, yang diusap Nabi bagian atasnya aja ketika mengusap kepala. Kalau hadis yang sebelumnya kemarin, Nabi juga pernah berwudu dengan mengusap ke seluruh kepala.
Yang mana yang dipakai? Ya semuanya boleh, dan semuanya kalau bisa kita lakukan. Yang utama memang kata para ulama yang seluruh ini. Nah, diusap ke mana? Ke belakang, lalu kembalikan ke depan. Nah, hadis yang ini tergantung kondisi kita. Bila lagi pakai imamah seperti Nabi, koler melapas imamah nih, atau ngalih karena bila dipacul memasangnya lagi lambat, cukup bagian atasnya aja. Atau kita ini lagi bukupiah, bukupiah tuh nyaman pang lah pacul. Atau tadi jarulun semalam apa suruyan rapi, nah yang mana yang supaya kada rusak suruyan. Yang penting bagian dari kepala itu diusap, ada yang diusap. Tapi lebih utamanya yang ke belakang dan kemudian kembalikan ke depan, itu yang utama. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma fi sifatil haji an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam abda'u bima bada Allahu bih, akhrajahu an-Nasa'i hakadha bilafdil amri wa huwa inda Muslim bilafdil khabar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma fi sifatil haji, di dalam sifat haji, di dalam tata cara haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, abda'u bima bada Allahu bih, mulailah dari apa yang dimulai oleh Allah. Mulailah dari apa yang dimulai oleh Allah. Nah, maksud hadis ini, di sini kan hadisnya dalam sifat haji. Kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkannya di dalam bab wudu? Ingin menunjukkan bahwa sebenarnya hadis ini bersifat umum. Cuman Nabi menyampaikannya ketika haji. Sebenarnya hadis ini bersifat umum. Mulailah dari apa yang telah dimulai oleh Allah. Maksudnya ini sifatnya umum nih. Dalam semua ibadah, mulailah dari apa yang dimulai oleh Allah, termasuk wudu. Apa yang dimulai? Sebagaimana diperintahkan oleh Allah, berwudu itu yang dimulai pertama adalah membasuh wajah. Kemudian apalagi? Membasuh tangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, Allah memulai dengan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, kemudian basuhlah tanganmu sampai siku, kemudian usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu. Urutannya nih, yang mana yang dimulai dulu tadi? Wajah, lalu tangan. Nah, ini maksudnya urutannya. Jangan dihuruf-huruf, jangan dipaling-paling, karena memulai sesuatu yang telah dimulai oleh Allah itu lebih utama, lebih penting dari yang lain. Sama dengan ibadah lain, misalnya zakat, mulailah dari apa yang dimulai oleh Allah. Apa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Apa yang dimulai? Pertama yaitu wal fuqara'i wal masakin. Ini dulu. Yang utama orang fakir dan orang miskin, ini dulu. Itu yang dimaksud apa yang dimulai oleh Allah. Mulai di situ dulu. Jangan terbalik, jangan mulai belakang. Mulainya dari apa yang disebut oleh Allah, disitulah mulainya.
Sholat mulainya dari mana? Ya niat takbiratul ihram dan seterusnya. Termasuk wudhu. Haji, karena ini tadi di sifat haji, ya mulai juga dari mana dulu haji? Apa sesuai dengan manasiknya? Arafah, kemudian wukuf di Arafah, Musdalifah, Mina, urutan-urutannya seperti itu. Nah, dalam wudhu pun sama, jangan mulai dari belakang atau mulai dari tengah, mulai dari apa yang sudah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu lebih utama. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a adara al-ma' ala mirfaqayhi akhrajahu ad-Darqutni bi isnadin dha'if. Dari Jabir tadi telah berkata Jabir tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berwudu, idza tawaddoa adarul ma'ala mirfaqaihi, beliau mengalirkan air sampai ke sikunya. Kita wudu di tangan nih, kayak Fajar semalam. Nah, mengalirkan air berarti dari sini dulu, jangan dari sini. Ada yang wudu mulai sini, yang wudu yang pas itu dari sini dulu. Nah, mengalirkan air sampai ke siku. Itu. Jangan gini lah. Kalau set. Ada pernah melihat orang itu wudu. Yang lebih utama dari sini dulu, mengalirkan air ke siku. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a lamil lam yadhkur ismallah alaihi, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dha'if. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a, tidak ada wudu, lamil lam yadhkur ismallahi alaihi, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu. Nah, hadis ini berbeda pendapat ulama. Kalau sesuai hadis ini berarti kada sah wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah di sini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ingin memulai wudu itu berarti harus pakai Bismillah dulu. Bila kada pakai Bismillah tidak sah wudunya. Nah, tapi kata para ulama ini mustahab, anjuran. Kalau ketika berwudu lupa atau tidak tahu bahwa berwudu itu harus dimulai dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wudunya tetap sah. Apabila tidak tahu atau lupa. Dan lupa ini lain dari langsung aja wudu, niat wudu, kada bismillah, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala, wudu tanpa bismillah, lupa atau memang tidak tahu, wudunya tetap sah. Dan ketika ingat, ini tahu nih tapi lupa, ketika ingat di pertengahan wudu tidak perlu diulang wudunya, terus lanjutkan. Atau ketika ingat setelah selesai wudu, tadi ingat pakai bismillah tadi, tetap sah wudunya dan tidak perlu diulang karena ini mustahab. Tapi ada pendapat lain harus, ada pendapat lain, cuman yang jumhur mustahab, anjuran aja, anjuran.
Hanya sebagian kecil yang menyebutkan bila tidak berwudu menyebut nama Allah itu tidak sah wudunya, itu hanya sebagian kecil. Ya memang bagus, harus dibiasakan memang memulai sesuatu yang baik dengan bismillah, itu kan memang bagus. Termasuk berwudu, wudu adalah hal baik, wudu adalah ibadah, maka mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Atau di awal bismillahnya, sebelum baca niat tadi bismillahirrahmanirrahim, baru baca niat, atau niat lalu bismillahirrahmanirrahim mulai wudu. Nah itu mustahab, anjuran. Tapi bila kada ingat, tidak usah diulang. Pamanya sudah sampai kepala, kada ingat pakai bismillah, kada perlu diulang wudunya, tetap diteruskan dan sah wudunya. Atau sudah selesai membasuh batis, basuh kaki, kada ingat membaca bismillah tadi, tidak perlu diulang, wudunya sah, teruskan. Nah, kita yang sudah tahu malam ini ya mulai berwudunya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dulu, disebut nama Allah, karena wudu adalah perkara ibadah, perbuatan yang baik. Wa an Talhah bin Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadah wal istinshaq, akhrajahu Abu Dawud bisnadun dha'if. Dari Talhah bin Musarrif, dari abahnya, dari kainya, berkata, aku melihat Rasulullah SAW, beliau memisahkan antara berkumur dan mengisap air ke hidung, dipisah sedin masing-masing. Berkumur, menghirup air ke hidung, masing-masing, kada sekaligus. Berkumur, selesai berkumur, menghirup air ke hidung, selesai baru wudu. Aku pernah melihat Nabi seperti itu. Tapi dalam hadis lain, hadis berikutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu thumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastansara salasan bimadmada wa tansiru minal kaffil ladzi ya'khudhu minhul ma', akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Nah, kata Ali radhiyallahu anhu, di dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berkumur-kumur 3 kali dengan satu tangan, langsung menghirup air ke hidung. Menghirup, ambil banyak. Amun lihai, tahulah. Yang masukkan air ke muntung, langsung yang sebelah atas hirup 2 hidung. Amun lihai, sekaligus. Tapi pernah juga tadi di hadis yang sebelumnya Nabi masing-masing berkumur, menghirup air ke hidung, masing-masing. Tapi suatu ketika Nabi pernah juga sekaligus antara berkumur dengan menghirup air ke hidung langsung. Amun kada lamas, enggak apa yo. Nah langsung. Nah, amun bisa, amun ulun masing-masing aja, ulun kada bisa. Nah, banyak aja banyu udah kita, masing-masing aja lah. Nah, sebanyak 3 kali Nabi melakukannya. Ulun memang pernah juga melihat orang tuh berwudu seperti itu. Diambilnya, langsung dihirupkannya ke hidung. Ini bukumuk-kumuk langsung. Pernah Nabi begitu.
Wa an Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu, thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu wa madmada wastanshaqa min kaffi wahid yaf'alu dzalika salasan, muttafaqun alaih. Nah, ini hadis yang berikutnya. Nabi sekaligus mengambil air dengan tangannya, lalu menghirup dengan mulut, langsung diisap dengan hidung. Dua hadis ini menyebutkan langsung sekaligus. Amun lihai, amun hebat. Tapi mun dilatih terbiasa, lihai kan lawas-kalawasan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislu dhufri lam yusibhu al-ma' fa qala arji fa ahsinu wudu'aka, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, Nabi melihat seseorang berwudu. Ada orang nih berwudu, dilihat oleh Nabi. Wa fi qadamihi mislu dhufri lam yusibhul ma'. Di kakinya itu ada sekitar ukuran 1 jempol ini tidak terkena air. Kada kena air. Faqala, lalu kata Nabi, arji fahsan wudu'aka. Kembali berwudu lagi, perbaiki wudu kamu. Diulangi. Disuruh Nabi mengulang wudu. Rupanya yang berwudu ini asal aja. Pokoknya asal. Nah, asal. Biasa dong kalau melihat orang wudu tuh. Nah, kada rata di sini aja banyunya nah. Kada sampai ke sini kena tangan. Kada sampai ke siku banyunya. Kaki gitu juga asal kujak-kujak di keran gitu aja ada juga. Nah, padahal sempurnanya wudu bergantung kepada kesempurnaan ibadah sholat. Maka harus sempurna wudu kita. Bila sempurna wudu, insya Allah sholat pun ikut sempurna. Tapi bila wudu kada sah, tidak sempurna, sholat pun berpengaruh, ikut tidak sah. Karena ini saling terkait, saling terikat. Jadi Nabi pernah melihat orang berwudu, seukuran jempol, di kakinya tidak kena air seukuran jempol. Disuruh Nabi ulangi, jangan Nabi wudu lagi. Nah, kita sudah tahu malam ini, ya sempurnalah berwudu. Nah, betul-betul bila tangan nih sampai siku dilewati, maka mazhab Imam Syafi'i sunat dilewati dari siku. Untuk apa? Supaya sempurna tadi. Kaki sunnah dilewatkan dari mata kaki, dilabihi. Supaya apa? Supaya kehati-hatian, supaya lebih sempurna. Nah, kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Ulun mengundang orang pian semua sekaligus. Insya Allah hari Minggu ini kawinan ading ipar, ading bini ulun di Hotel Wera. Mudah-mudahan orang pian bisa hadir. Kalau ulun kada sampai tunjuk undangan, pokoknya datang aja, nggak ada masalah. Ada aja ulun yang ada di sana menunggu. Pasti pinando jalan. Mudah-mudahan bisa datang mulai jam 9 sampai jam 3 sore. Kira-kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam badan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.